Baiklah, kawan-kawan semua, kita mainkan kembali soal sistem persamaan linear. Di sini soalnya diketahui suatu sistem persamaan linear ada x plus 2y sama dengan a dan 2x min y sama dengan 3. Jika a merupakan bilangan positif terkecil sehingga persamaan linear tersebut mempunyai penyelesaian, bilangan bulat x sama dengan x0 dan y sama dengan y0, yang ditanyakan adalah berapa nilai x0 ditambah y0-nya. Nah, tentu yang bisa kita mainkan dari dua persamaan itu, kita tuliskan ulang dulu, ada x plus 2y sama dengan a, dan 2x min y sama dengan 3. Dari persamaan ini, kita mau mengeliminasi. Nah, kalau kita eliminasi salah satu, misalkan kita eliminasi nilai x, berarti yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Nah, maka menghasilkan nilai yang atas adalah 2x plus 4y sama dengan 2a, yang bawah tidak berubah, tetap berarti ada 2x min y sama dengan 3. Nah, dari sini kita eliminasi, berarti kita kurangkan, sehingga menghasilkan nilai 5y, oke, karena 4y positif, ketemu dengan min ketemu min, jadi plus, oke. Berarti dari situ ketemu 2a min 3, sehingga kita dapatkan nilai y adalah 2a min 3 dibagi 5. Nah, pertama itu. Nah, artinya gini, di sini dilihat bahwa nilai dari hasilnya itu merupakan bilangan bulat, oke? Baik itu x maupun y, dua-duanya bilangan bulat. Sehingga bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa hasil dari y ini merupakan bilangan bulat. Nilai y di sini adalah bilangan bulat. Teman-teman bisa melihat bahwa pembaginya 5. Agar menghasilkan bilangan bulat, maka yang terjadi adalah nilai dari 2a min 3 yang ada di pembilangnya itu merupakan bilangan kelipatan dari 5, ya enggak? Agar bisa dibagi 5, agar hasilnya bilangan bulat. Nah, gitu. Jadi merupakan bilangan kelipatan 5. Nah, kelipatan 5 sendiri artinya berarti di situ ada suatu bentuk perkalian, ya kan? Bisa 5, bisa 10, bisa 15 dan seterusnya. Artinya ada 5 kali faktornya, faktor pengalinya, sehingga bisa kita lihat bahwa 2a min 3 itu sama dengan nilai 5 dikalikan k. K itu faktor pengali ya, bisa dikali 1, berarti 2a min 3 sama dengan 5, itu berarti bisa dibagi 5. 2a min 3 sama dengan 5 kali 2, misalnya ini diganti 2, faktor pengalinya, nanti akan dihasilkan nilai sama dengan 2. Nah, dari sini bisa kita ambil ketika nilai k-nya sama dengan 1, seperti kita bilang tadi, berarti 2a min 3 itu sama dengan 5 kali 1. Oke? Nah, untuk A sama dengan itu. Berarti dari sini kita bisa menghasilkan nilai A sama dengan berapa? Kita ambil aja, berarti 2A itu sama dengan negatif 3-nya pindah ke kanan ya. Berarti jadi positif, nilainya 8. Sehingga A ketemu nilainya adalah 4. Nilai 4. Nah, teman-teman bisa memperhatikan tuh. Ketika K-nya kita naikkan, K sama dengan 2, maka 2A min 3 itu sama dengan 10. Oke? Nah, kita naikkan. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa nilai 2A itu sama dengan 13. A nilainya adalah 13 per 2. Pecahan. Dan ini nggak masalah sebenarnya. Kita lihat nih. Nilai A jika A merupakan bilangan positif terkecil. Nah, yang penting bilangan positif ya, A-nya ya. Tapi dari sini pun kita bisa lihat bahwa A sama dengan 4 dan A sama dengan 13 per 2 jelas lebih besar, lebih kecil nilai A sama dengan 4. Nah, udah ini paling kecil tuh. Nilai A paling minimal adalah ketika nilainya dia sama dengan 4. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa, atau bisa mencari, tak geser ke kiri aja, biar cukup nih. Kita geser ke kiri aja, berarti dari sini, nah, kita mainkan itu, Y-nya berarti di mana posisinya A sama dengan 4. Kita mainkan 2 kali 4 min 3 dibagi 5. Kita dapat berapa tuh? 8 kurangi 3, 5. 5 per 5 ya. 5 per 5 nilainya adalah 1. Berarti Y-nya adalah 1. Kita dapat nilai Y sama dengan 1. Nah, dari sini bisa kita ambil salah satu persamaan. Misalkan ambil persamaan yang pertama. Di situ ada x plus 2y sama dengan a. Tuh, a-nya kita punya sudah 4. Langsung tak substitusikan. Nah, dari sini x-nya tambah 2, y-nya juga sudah dapat nilainya 1 sama dengan 4. Berarti x itu nilainya sama dengan 2. Ini 2 dipindah kanan, jadi min ya. Ketemunya x-nya sama dengan 2. Nah, sehingga kita punya bahwa x 0, di mana dia paling minimum, dan ditambah y 0, itu nilainya adalah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Itu kawan-kawan, terima kasih. Nah, kawan-kawan, kita mainkan soal berikutnya. Di sini ada nilai jika A merupakan himpunan semua nilai C, sehingga sistem persamaan linear x min y sama dengan 1,
Dan Cx plus Y sama dengan 1 ini memiliki penyelesaian di kuadran 1. Jelas nanti kita dari soal ini, kita bermain di konsep sistem persamaan linear dua variabel ya, ada X dan Y. Dan penyelesaiannya perhatikan ada di kuadran 1. Kuadran 1 berarti ada syarat di sana. Kuadran 1 kan kalau kita gambarkan ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Untuk kawan-kawan tidak asing lagi. Nah, kuadran 1 di sini posisinya berarti nilai X itu lebih besar dari 0 dan Y-nya juga harus lebih besar dari 0. Posisinya itu. Nah, nanti kita mainkan. Oke. Dari persamaan itu ada X min Y sama dengan 1. Dan Cx plus Y sama dengan 1. Oke. Nampak bahwa variabel Y koefisiennya sudah sama. Nah, ini tinggal kita tambahkan aja biar jadi hilang atau kita eliminasi. Nah, maka kita dapatkan nilai X ditambah Cx sama dengan 2. Atau kita keluarkan X-nya berarti ada X dikalikan 1 plus C sama dengan 2. Kan gitu. Artinya nilai X itu sama dengan berapa? 2 per X. 2 per C plus 1. Kita pindah itu 1 plus C. Nah, jadi pembagian. Oke, kita punya nilai X1 nih. Nanti tinggal mainkan, dia harus positif. Nah, sekarang untuk Y-nya. Untuk Y-nya pun sama. Berarti dari sini, kita di sini aja, di sebelah kiri bawah ya. Untuk Y-nya sama, persamaannya X min Y sama dengan 1 dan Cx plus Y sama dengan 1 juga. Nah, kita mainkan biar X-nya hilang atau kita mencari nilai variabel Y-nya berapa, kita kalikan aja dengan C, ini dikaliin dengan 1. Sehingga kita dapatkan, tak tulis di bawah, berarti ada Cx min Cy sama dengan C. Oke, yang bawah berarti tetap sama nih, Cx plus Y sama dengan 1. Nah, kita kurangkan biar X-nya 0. Berarti dari sini kita punya nilai negatif Cy dikurangi Y itu sama dengan C min 1. Nah, dari sini bisa kita keluarkan Y-nya. Kalau kita keluarkan Y-nya, berarti di sini kita punya negatif C dikurangi 1. Kan gitu, negatif C dikurangi 1. Ya, kita keluarkan apa namanya, Y-nya ya. Berarti di situ ada ya C min 1, betul. Kita kaliin berarti ini ketemunya situ. Berarti ini ketemunya C min 1. Nah, sehingga kalau kita bikin persamaan ini C min 1, kita pindahkan ke gini, berarti jadi pembagian ya. Ada min C min 1 tuh. Nah, ada min C min 1. Gitu. Nah, sekarang kita mainkan. Di sini kita simpan dulu. Ada 2, Y sama X-nya ya. Nah, kita lihat nilai X harus lebih dari 0. Berarti kita lihat tuh. Ini harus lebih dari 0 X-nya. Sesuai dengan di kuadran 1. Maka bisa kita lihat bahwa 2 per 1 plus C itu harus lebih dari 0. Dari bentuk ini, teman-teman bisa melihat bahwa 2-nya positif. Biar lebih dari 0, maka 1 plus C-nya itu juga harus positif. Artinya 1 plus C itu harus positif. Maka C harus lebih dari negatif 1. Nah, C-nya harus lebih dari negatif 1. Kita simpan dulu persamaan pertama. Nah, yang kedua untuk Y-nya. Y itu sama dengan C min 1 per negatif C min 1. Nah, untuk menghasilkan nilai Y-nya lebih dari 0, ini ada 2 keadaan. Bisa nih plus bagi plus, ini positif. Bisa juga yang atas min, ini min, juga positif. Gitu. Nah, nanti tinggal kita cek dari 2 keadaan itu yang pas di mana kita resulkan. Nah, kita bikin pembuat nolnya dulu. Pembuat nol dari atas, yang ini C min 1, ini pembuat nolnya adalah C sama dengan 1. Pembuat nol ya yang bisa membuat 1. Nah, yang bawah ini bisa kita lihat bahwa nilainya adalah C itu sama dengan siapa? Negatif 1 untuk membuat nolnya, ya kan? Biar jadi 0. Berarti ada 2 tuh. Artinya kalau kita bikin dalam suatu persamaan garis, daerahnya, tak gambar gini, ini ada 1, ini 0 ya, anggap 0, berarti ini ada min 1, di sini 1 nih, yang satunya lagi, nah, ini adalah min 1, ini 1 nih, nah, ada 2, nah, kita mainkan ini 0, nah, batasnya ini, nah, kita lihat, batasnya yang ini, nah, kalau misalnya kita ambil yang 0-nya, untuk mensubstitusi ini, berarti ini yang atas itu, yang atas yang bawah ya, berarti kebalik nih, nggak masalah, C1 berarti yang ketika kita ambil 0, berarti ini negatif. Ketika kita ambil 0 untuk C-nya, berarti dia 0 juga negatif. Berarti otomatis di sini positif, ini positif. Nah, teman-teman bisa melihat di situ. Kita pakai warna lain ya, pakai warna merah nih. Agar ketemu jadinya adalah positif, itu terjadi ketika di sini. Nah, di sini nih, sampai sini. Berarti ada suatu daerah di situ yang menghasilkan nilai Y positif itu adalah ketika di sini. Nah, ketika Y-nya itu lebih besar daripada min 1 dan lebih kecil daripada 1.
Nah, kita mainkan itu nilai C-nya. Nah, itu nilai C-nya ini, nilai C-nya di situ. Nah, untuk menghasilkan Y-nya lebih besar dari 0. Nah, tinggal kita gambarkan. Dari situ kita masukkan pula yang lebih dari min 1. Untuk yang nilai X. Nah, yang memenuhi mana? Nah, kita mainkan di sini. Berarti kalau gitu, C-nya itu berarti lebih dari negatif 1. Negatif 1 kita mainkan di situ. Oke, berarti di sini nih. Negatif 1 lebih dari. Oke, yang persamaan ini masuknya di sini. Nah, garisnya itu. Nah, di sini dirasulkan tiga-tiganya tuh. Masuk. Nah, sesuai sudah. Dapat di situ. Oke. Berarti di sini ada di jawaban C. Harusnya ini adalah min 1 nih. Kita koreksi. Min 1 kurang dari C dan C kurang dari 1. Ada di jawaban C. Itu teman-teman. Oke, kawan-kawan, kita mainkan soal berikutnya. Di sini ada soal jika penyelesaian suatu sistem persamaan, di mana di situ ada persamaan A plus 3X ditambah Y sama dengan 0, dan persamaan kedua ada X plus A plus 3Y sama dengan 0, di mana tidak hanya X, Y-nya itu sama dengan 0 saja, artinya di situ mempunyai suatu penyelesaian yang lebih dari satu penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya tidak hanya 0 dan 0 saja, 0,0 saja. Jadi ada penyelesaian yang lain gitu ya. Pertanyaannya adalah A kuadrat plus 6A plus 17 itu berapa nilainya. Nah, kalau kita perhatikan dari dua persamaan ini, ketika mereka, si persamaan dan dua persamaan itu memiliki penyelesaian yang lebih dari satu, bisa kita ambil kesimpulan memiliki suatu perbandingan koefisiennya dari variabel-variabelnya itu sama. Jadi perbandingan koefisiennya sama. Kita tuliskan dulu perbandingan koefisiennya sama. Nah, maksudnya apa? Artinya gini. Koefisien X itu punya nilai A plus 3. Koefisien X yang bawah itu punya berapa? 1. Jadi A plus 3 dibanding 1 itu nilainya akan sama dengan di sini. Punya Y adalah 1 yang atas. Punya Y yang bawah itu adalah A plus 3. Nah, maksudnya seperti itu. Ketika suatu sistem persamaan, ada dua persamaan di sana, dia memiliki penyelesaian yang lebih dari satu. Nah, kita mainkan di sini. Berarti dari sini karena pembagian ya, bisa kita rubah menjadi per tuh, A plus 3 per 1. Oke, yang ini jadi 1 per A plus 3. Ya kan? Nah, ketemu pecahan sama pecahan. Kita kalikan silang. Berarti kita dapatkan A plus 3 yang dikalikan A plus 3 sama dengan 1. Kita dapat di situ. Atau A plus 3 kuadrat ya. Kita mainkan di sini. Ada A kuadrat ditambah berapa tuh? 6A ya. Tambah 9 min 1 sama dengan 0. Kita punya A kuadrat plus 6A. Berapa tuh? Ini plus berapa? Plus 10. Plus 10 nih. Kok plus 10? Plus 8 sama dengan 0. Nah, karena pertanyaannya, nilainya kan ini ya teman-teman ya. Pertanyaannya adalah A kuadrat plus 6A plus 17 sama dengan berapa? Nah, ini kan bisa kita jabarkan menjadi A kuadrat plus 6A plus 8, ya kan, 17 sendiri, bisa kita pecah menjadi plus 8 ditambah 9, toh. Nah, bisa kita mainkan seperti itu. Nah, di sini kita punya nilainya, berapa tuh? 0. Dari sini, tadi yang hasil tadi, plus 9. Maka hasilnya berapa? 9. Kita punya nilainya adalah 9, ada di pilihan jawaban D. Baiklah kawan-kawan, kita lanjutkan ke soal persamaan linear dua variabel. Di sini ada dua, kita akan susun menjadi suatu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ada garis A plus BX plus 2BY sama dengan 2, dan garis AX min B min 3AY sama dengan negatif 4 berpotongan di titik 1, negatif 1. Artinya di sini kan ada absis, yaitu X-nya adalah 1 dan ordinatnya Y-nya min 1. Sehingga nilai-nilai ini, nilai 1 dan min 1 ketika kita substitusikan ke persamaan garis pertama dan persamaan garis kedua itu akan menghasilkan kalimat yang benar. Kita substitusikan dulu ke persamaan garis yang pertama. Berarti X-nya kita ganti 1, Y-nya ganti min 1. Berarti kita punya A plus B, X-nya ganti 1, ditambah dengan 2B, X-nya ganti, Y-nya diganti min 1. Ini dikali 1 ya, sama dengan 2. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan nilai adalah A plus B ditambah, min ya, langsung ini min 2B sama dengan 2. Nah, langsung kita geser lagi ke kanan, berarti di sini kita punya nilai adalah A min B sama dengan 2. Oke, di persamaan garis yang kedua, X-nya kita ganti 1, berarti ada A kali 1 dikurangi B min 3A kalikan Y. Berarti Y-nya kita ganti min 1 sama dengan negatif 4. Oke, kita mainkan di sana, berarti ada A
Nah, berarti kita mainkan, berarti ada ini min ketemu min ya, berarti jadi plus tuh. Artinya ada plus B min 3A sama dengan negatif 4. Dari sini kita punya nilai A-nya jadi berapa tuh? Negatif 3 kali negatif 3 dengan 1. Berarti ada negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 4. Kawan-kawan, kita ketemu dua persamaan, dua variabel, kita bisa langsung mengeliminasinya. Dari sini variabel B sudah sama, koefisiennya cuma berbalik aja, artinya bisa kita tinggal menambahkan saja biar B-nya hilang tuh, habis. Nah, berarti dari sini kita punya nilainya A-nya adalah negatif 1A. Sama dengan, ini kalau kita tambah 2 sama negatif 4-nya, berarti ketemu negatif 2. Artinya A-nya kita peroleh nilainya adalah 2. Nah, ketika A-nya 2, kita ambil salah satu persamaan, manapun boleh. Kita ambil yang pertama dalam hal ini, ada A min 2, min B sama dengan 2. Kita substitusikan 2 min B sama dengan 2. Berarti dari sini kita jelas melihat bahwa B-nya itu adalah 0 nilainya. Nah, sekarang tinggal kita ke pertanyaannya, adalah A plus B. Jelas lihat bahwa A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 0. Jawabannya adalah 2. Begitu kawan-kawan, ketemu di jawaban E. Terima kasih. Oke, kawan-kawan semua. Soal berikutnya, pada tahun 2001, usia Bayu 7 tahun lebih tua dari usia Andi. Sedangkan jumlah umur mereka pada tahun 2007 adalah 43 tahun. Pada tahun 2018, usia Bayu berapa? Itu pertanyaannya. Jadi dari hal ini, ada 3 masa yang bisa kita jadikan patokan. Antara berarti ada 2001, terus 2007, dan 2018. Nah, kalau kita misalkan nih, pada 2001 yang kita misalkan usianya Andi adalah A dan usianya Bayu adalah B, maka pada 2001 ini, pada 2001 ya, dengan usia masing-masing adalah punya Bayu adalah B dan punya Andi adalah A, dia punya hubungan bahwa dari sini persamaannya adalah Bayu 7 tahun lebih tua dari usia Andi. Berarti Bayu itu sama dengan 7 tahun lebih tua. Berarti Andi ditambah 7. Usia Andi tambah 7 karena 7 tahun lebih tua. Berarti tuaan si Bayu. Nah, ini punya satu persamaan. Nah, karena pada tahun 2021 itu usianya Andi adalah A, maka pada tahun 2007 itu usianya Andi adalah A plus 6. Bayu itu juga sama, berarti nambah 6 tahun. Nah, pada tahun 2007 di sini kita lihat bahwa jumlah usia mereka adalah 43 tahun. Artinya dari sini jelas bahwa nilainya A plus B plus 12 ini nilainya adalah 43 tahun. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa A plus B-nya berarti kita mainkan, berarti di sini ada A plus B itu sama dengan berapa? Kita pindah, jadi kurang ya. Berarti adalah 31. 31 ini kita punya dua persamaan nih. Nah, dari sini bisa kita substitusikan aja ya, langsung kita substitusikan nilai B ke sana, berarti diperoleh nilai adalah A plus A. Oh, yang ditanyakan siapa? Bayu. Oh, usia Bayu. Berarti kita nyari Bayu aja. Berarti dari sini kita ambil usia Bayu adalah, berarti kita punya Andi aja. Kita mengambil Andi. Berarti Andi itu adalah B min 7. Nah, Andinya yang kita ganti menjadi di persamaan keduanya ini. Kita gantikan ke sana. Berarti B min 7 ditambah B sama dengan 31. Artinya 2B itu nilainya adalah 38. Berarti B itu dapat berapa tuh? 38 bagi 2, 19. 19 tahun. Tapi hati-hati, pertanyaannya adalah pada tahun 2018. Berarti kalau 2018 ini dari 2001 ke 2018 usia Bayu itu adalah B plus 17. Ada penambahan 17 tahun. Nah, tinggal kita masukkan ke sana. Berarti usia Bayu kita peroleh nilainya adalah 19 plus 17 dapat berapa tuh? 36 tahun. Berarti pada tahun 2018 usia Bayu adalah 36 tahun. Ada di pilihan jawaban D. Begitu kawan-kawan. Terima kasih.